Kalau kamu dengar suara ramai di jalan tengah malam, jangan lihat. Kalau ada yang memanggil namamu, jangan jawab. Karena di kampung ini, yang berjalan beramai-ramai saat malam bukan selalu manusia. Lewat pukul 11 malam, kampung itu berubah. Tidak ada suara televisi, tidak ada orang duduk di teras. Pintu tertutup lebih awal, bukan karena aturan, tapi karena kebiasaan. Dari arah sawah, suara ramai muncul. Banyak orang berjalan bersama. Nada bicaranya wajar, seperti rombongan biasa. Namun tidak ada satupun wajah yang dikenal. Mereka selalu lewat di jalan yang sama. Langkahnya rapi, geraknya pelan. Anehnya, suara kaki hampir tidak terdengar. Saat rombongan itu menjauh, suasana langsung kosong, seolah jalan baru saja dilewati angin. Pada awalnya, warga hanya memperhatikan dari balik jendela. Tidak ada yang berani menyapa, tidak ada yang keluar rumah. Sampai suatu malam, rombongan itu berhenti. Seorang anak masih berada di depan rumah. Namanya Reno. Ia duduk sendirian. Ibunya ada di dapur. Suara ramai terdengar lebih dekat. Reno mengangkat kepala. Di antara banyak suara, satu panggilan terdengar jelas. Reno. Nada suaranya lembut, tidak keras, tidak memaksa. Reno berdiri, langkahnya pelan menuju pagar. Saat itu, ibunya keluar dari rumah. Tubuhnya kaku melihat pemandangan di depan. Rombongan itu berdiri tepat di jalan. Beberapa wajah menoleh ke arah Reno. Ekspresi mereka datar, tanpa senyum, tanpa marah. Ibunya berteriak memanggil anaknya. Suara itu memecah suasana. Dalam hitungan detik, rombongan bergerak kembali, menyusuri jalan sawah, tanpa menoleh. Reno berdiri diam, matanya kosong beberapa saat. Ia ditarik masuk ke rumah. Pintu ditutup, lampu dipadamkan. Malam berlalu tanpa kejadian lain. Namun keesokan harinya, cerita mulai menyebar. Beberapa warga mengaku pernah mendengar namanya dipanggil dengan cara yang sama. Ada yang hampir menoleh, ada yang merasa kakinya bergerak sendiri. Orang-orang tua mulai berbicara pelan, tanpa ingin didengar anak-anak. Mereka menyebut satu nama lama, Kromoleo. Menurut cerita lama, Kromoleo bukan satu sosok, melainkan rombongan. Mereka tidak memaksa, tidak menakut-nakuti. Mereka hanya mengajak. Orang yang mengikuti sering tidak sadar, merasa berjalan sebentar, padahal waktu sudah bergeser jauh. Sejak malam itu, warga sepakat, jika mendengar suara ramai, tetap di dalam rumah. Jika mendengar panggilan, jangan menjawab. Karena Kromoleo tidak mengambil orang dengan paksa, mereka menunggu jawaban. Dan di kampung itu, rombongan itu masih lewat. Tidak setiap malam, namun cukup sering untuk diingat bahwa tidak semua suara manusia datang dari manusia. Sejak malam Reno dipanggil, kampung menjadi lebih cepat sunyi. Sore belum benar-benar gelap, jalan sudah kosong. Warung menutup lebih awal. Orang memilih berada di dalam rumah, bukan karena takut berlebihan, melainkan karena belajar. Reno tidak lagi bermain di luar saat malam. Ibunya selalu memastikan pintu terkunci. Jendela ditutup rapat. Anak itu terlihat baik-baik saja. Ia makan dengan lahap. Ia tertawa seperti biasa. Namun ketika malam tiba, Reno sering terdiam. Tatapannya kosong beberapa detik, seolah mendengar sesuatu yang jauh. 3 hari setelah kejadian itu, seorang pria tidak pulang. Namanya Sutar. Ia pulang kerja lebih malam dari biasanya. Terakhir terlihat berjalan sendirian. Arah tujuannya melewati jalan sawah. Istrinya menunggu hingga larut. Lampu depan rumah tetap menyala. Namun pintu tidak pernah terbuka. Pagi harinya, warga mulai mencari. Sawah disusuri, parit diperiksa. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada barang tercecer. Sutar ditemukan menjelang siang.
Tubuhnya terbaring di tepi sawah. Pakaiannya lembab oleh embun. Matanya terbuka. Ia bernapas, namun tidak merespons. Sutar dibawa pulang. Air disiramkan ke wajahnya. Ia akhirnya duduk. Pandangan matanya kosong. Tidak panik, tidak bingung. Ketika ditanya, kepalanya hanya menggeleng. Hari berikutnya, Sutar kembali beraktivitas. Ia bekerja. Ia pulang ke rumah. Namun ada yang berubah. Setiap sore, ia selalu berhenti bergerak beberapa saat. Matanya mengarah ke jalan sawah. Seolah menunggu sesuatu lewat. Cerita mulai beredar. Ada warga yang mengaku berjalan beriringan dengan sekelompok orang. Perjalanannya terasa singkat, padahal jaraknya tidak masuk akal. Ada pula yang sadar ketika melewati tempat asing. Saat menoleh, orang-orang di sekitarnya sudah tidak ada. Kesamaan dari semua cerita itu satu. Tidak ada rasa takut di awal. Justru muncul perasaan aman, seolah tidak sedang sendirian. Kesadaran datang belakangan. Orang-orang tua mulai mengulang pesan lama. Disampaikan pelan, tanpa ingin terdengar anak kecil. Jika melihat rombongan di malam hari, jangan mendekat. Jika berjalan searah, jangan menyesuaikan langkah. Dan jika mendengar suara memanggil, tetap diam. Karena mengikuti mereka bukan soal keberanian, melainkan soal kehilangan kendali. Reno kembali terbangun di suatu malam. Ia duduk di tempat tidur. Ibunya mendekat dan bertanya. Anak itu hanya berkata, "Ramai lewat lagi." Tidak ada suara jelas. Hanya rasa penuh di udara. Di luar rumah, jalan tetap gelap. Dan di kampung itu, warga mulai memahami satu hal. Orang yang berjalan bersama Kromo Leo masih bisa kembali. Namun tidak pernah sepenuhnya sama. Setelah kejadian Sutar, warga menjadi lebih peka. Malam terasa lebih panjang. Setiap suara kecil mudah disadari. Tidak ada yang berani berjalan sendirian. Jika terpaksa keluar, langkah dipercepat. Kepala tertunduk. Reno mulai sering terbangun saat larut. Ia duduk di tempat tidur. Matanya terbuka lebar. Ibunya beberapa kali menemaninya hingga tertidur kembali. Tidak ada pertanyaan, tidak ada cerita. Hingga suatu malam, panggilan itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Bukan suara ramai, bukan pula tawa. Hanya satu suara. Dekat, tenang. Nama dipanggil seperti sapaan biasa. Seorang perempuan mendengarnya pertama kali. Ia sedang menyapu halaman. Rumahnya berada dekat jalan sawah. Suara itu datang dari belakang. Ia mengenali nada tersebut. Terdengar seperti suara orang yang dikenalnya. Refleksnya hampir membuat kepala menoleh. Namun langkahnya terhenti. Perempuan itu teringat pesan orang tua. Ia berdiri kaku, menyelesaikan nafasnya pelan. Panggilan itu diulang, lebih dekat. Ia tidak menjawab. Tangannya bergetar. Keringat dingin muncul di tengkuk. Beberapa detik kemudian, suara langkah ramai terdengar melewati rumahnya. Rombongan itu kembali lewat. Namun kali ini, jaraknya sangat dekat. Perempuan itu merasakan hawa dingin menyapu punggungnya. Bulu kuduk berdiri. Saat suara itu menjauh, ia langsung masuk ke rumah dan mengunci pintu. Keesokan harinya, cerita tersebut menyebar cepat. Warga lain mengaku mengalami hal serupa. Mendengar panggilan dengan suara yang sangat akrab. Ada yang mengira itu suara ibu. Ada yang merasa dipanggil oleh temannya. Tidak ada yang mendengar suara asing. Semuanya terasa dekat dengan ingatan. Orang-orang tua kembali berkumpul. Mereka mengingat cerita lama. Kromo Leo dipercaya tidak memanggil sembarang orang. Mereka memilih nama yang mudah dijawab. Nama yang membawa refleks. Begitu kepala menoleh, perhatian terpecah. Begitu perhatian terpecah, langkah mudah diarahkan. Reno mendengar pembicaraan itu dari balik pintu. Ia tidak menyelah. Ia hanya diam. Malamnya, ia kembali terbangun. Tidak ada suara ramai.
Tidak ada langkah. Hanya satu panggilan. Datang dari arah pintu rumah. Reno. Nada itu sama seperti sebelumnya. Lembut, tenang. Anak itu duduk kaku. Dadanya naik turun cepat. Ibunya terbangun. Ia langsung memeluk Reno. Panggilan itu berhenti. Di luar, tidak ada apapun. Namun sejak malam itu, warga sepakat pada satu hal. Kromoleo tidak selalu datang beramai-ramai. Kadang mereka mengirim suara lebih dulu. Bukan untuk menakuti, melainkan untuk memastikan siapa yang akan menjawab. Setelah panggilan itu terdengar, kampung semakin waspada. Tidak ada lagi yang berlama-lama di luar rumah. Malam dilalui dengan diam. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian. Warga mulai lengah. Perasaan aman perlahan muncul. Sampai seseorang kembali. Seorang pemuda ditemukan menjelang pagi. Tubuhnya duduk di pinggir jalan sawah. Pakaiannya bersih. Tidak ada luka. Namanya Ardi. Ia dikenal pendiam. Bekerja di luar kampung. Pulang larut beberapa kali dalam sepekan. Malam sebelumnya, Ardi tidak sampai ke rumah. Teleponnya tidak aktif. Keluarganya menunggu tanpa kepastian. Ketika ditemukan, Ardi tidak terlihat panik. Ia berdiri saat dipanggil, mengikuti warga pulang. Namun matanya berbeda. Tatapan itu kosong, seperti melihat sesuatu yang jauh. Di rumah, Ardi mandi dan berganti pakaian. Ia makan, ia minum. Tidak ada keluhan. Saat ditanya apa yang terjadi, ia hanya menjawab singkat. Lupa. Jawaban itu tidak diulang, tidak dijelaskan. Hari-hari berikutnya, Ardi kembali bekerja. Ia terlihat normal dari luar, namun perubahan kecil mulai terlihat. Ia tidak lagi pulang larut, bukan karena takut, melainkan karena selalu berhenti di satu titik. Setiap sore, Ardi berdiri menghadap jalan sawah. Diam, tidak bergerak. Jika dipanggil, ia menoleh perlahan. Tatapannya kosong beberapa detik, seolah pikirannya tertahan di tempat lain. Warga mulai mengingat cerita lama tentang orang yang kembali setelah berjalan bersama rombongan. Mereka tidak sakit, tidak terluka, namun sebagian dari diri mereka tertinggal. Ibu Reno mendengar cerita itu dengan wajah tegang. Ia memeluk anaknya lebih lama setiap malam. Reno sendiri mulai jarang berbicara. Ia sering terdiam menjelang tidur. Suatu malam, ibunya melihat Reno duduk menghadap pintu. Tidak ada suara, tidak ada panggilan. Anak itu hanya menatap gelap. Ketika ditanya, Reno berkata pelan, "Mereka lewat, tapi tidak berhenti." Ibunya menarik napas panjang. Ia tidak bertanya lebih jauh. Di kampung itu, warga akhirnya sepakat. Orang yang kembali dari Kromoleo tidak pernah sepenuhnya pergi. Dan yang paling menakutkan, mereka juga tidak sepenuhnya kembali. Setelah Ardi kembali, kampung tidak menjadi lebih tenang. Justru muncul rasa ganjil. Bukan takut, melainkan hampa. Beberapa nama mulai jarang disebut. Bukan karena lupa, namun karena tidak ada yang berani mengingat. Salah satunya, Wawan. Ia tinggal sendirian di ujung kampung, bekerja serabutan, sering pulang larut. Suatu malam, Wawan tidak kembali. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Pagi harinya, rumahnya terkunci. Barang-barangnya masih ada, pakaian tergantung rapi. Hari pertama, warga bertanya. Hari kedua, hanya dibicarakan sekilas. Hari ketiga, namanya mulai jarang muncul. Tidak ada pencarian besar, tidak ada laporan resmi. Seolah Wawan memang tidak perlu dicari. Beberapa orang merasa aneh, namun tidak ada yang berani memulai. Ibu Reno menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Ia merasa sulit mengingat wajah Wawan, padahal mereka sering berpapasan. Setiap kali mencoba mengingat, kepalanya terasa kosong. Reno juga berubah. Anak itu mulai menyebut jumlah rombongan yang lewat. Kadang banyak, kadang sedikit. Namun satu hal selalu sama. Ia tidak pernah menyebut wajah. "Kayak lewat saja," katanya suatu malam. "Tidak berhenti."
Kata-kata itu membuat ibunya terdiam. Warga yang kembali dari pengalaman serupa menunjukkan hal yang sama. Mereka sulit mengingat detail, nama, wajah, suara. Yang tertinggal hanya rasa, dan rasa itu selalu berat. Orang-orang tua akhirnya bicara lebih terbuka, masih pelan, masih tertutup. Mereka percaya, Kromoleo tidak hanya membawa tubuh, mereka juga mengikis ingatan. Bukan dari orang yang dibawa, melainkan dari yang ditinggalkan. Itulah sebabnya orang yang hilang perlahan menghilang dari pembicaraan. Bukan karena tidak peduli, namun karena pikiran tidak lagi menggenggam. Malam demi malam berlalu, rombongan tetap lewat. Tidak selalu terlihat, namun selalu terasa. Kampung itu tidak berduka, tidak pula mencari jawaban. Mereka belajar menerima satu hal. Jika seseorang ikut terlalu jauh, jejaknya akan memudar. Dan ketika ingatan mulai hilang, tidak ada lagi yang tahu siapa yang seharusnya dicari. Malam itu datang tanpa tanda. Angin berhenti lebih cepat. Serangga menghilang. Langit gelap lebih awal. Lalu listrik padam. Seluruh kampung tenggelam dalam gelap. Tidak ada lampu. Tidak ada suara radio. Warga tetap di dalam rumah. Pintu terkunci. Jendela ditutup. Namun rasa gelisah tidak bisa ditutup. Reno terbangun sebelum suara apapun muncul. Ia duduk di tempat tidur. Dadanya naik turun cepat. Ibunya langsung sadar. Ia memeluk anak itu erat. Beberapa menit berlalu dalam diam. Lalu suara itu datang. Bukan panggilan, bukan langkah pelan. Rombongan, lebih dekat dari biasanya. Suara ramai memenuhi jalan kampung. Nada bicara terdengar jelas, seperti banyak orang berjalan bersama. Namun malam itu berbeda. Tanpa cahaya, warga melihat siluet bergerak di balik celah jendela. Bukan satu, bukan dua, banyak. Bentuk tubuh terlihat jelas, namun wajahnya tidak. Siluet itu bergerak serempak. Arah langkahnya sama. Jarak antar mereka rapi. Tidak ada yang berbicara keras. Tidak ada tawa. Hanya suara rendah yang saling bersahutan. Beberapa warga merasakan hawa dingin masuk ke rumah. Bukan dari angin, melainkan dari udara yang berubah. Seorang pria hampir membuka pintu. Tangannya sudah menyentuh gagang. Istrinya menahannya. Tubuh pria itu gemetar. Dari luar, seseorang menyebut namanya. Sekali, lalu berhenti. Rombongan itu berjalan sangat dekat dengan rumah-rumah warga. Jaraknya hanya beberapa langkah. Reno menutup telinganya. Matanya terpejam. Ibunya menahan nafas. Beberapa detik terasa panjang, seperti waktu melambat. Kemudian suara itu bergerak menjauh. Pelan, teratur. Gelap tetap ada, namun tekanan di udara berkurang. Beberapa menit setelah rombongan hilang, listrik menyala kembali. Lampu-lampu menyinari jalan kampung. Kosong, tidak ada jejak, tidak ada tanda. Pagi harinya, kampung sunyi. Tidak ada yang saling bertanya. Namun satu hal jelas, jarak mereka semakin dekat. Orang-orang tua akhirnya mengingatkan dengan tegas, bukan lagi sebagai cerita, melainkan peringatan. Kromoleo tidak selalu berada jauh. Kadang mereka melewati batas. Dan jika sudah terlihat jelas, itu tanda mereka sedang memilih. Setelah malam listrik padam, kampung tidak lagi menunggu bukti. Tidak ada yang mencoba memastikan. Tidak ada yang ingin melihat lagi. Orang-orang tua akhirnya berbicara tanpa berbisik. Pesannya sederhana, namun tegas. Kromoleo tidak bisa mengambil orang yang sadar, bukan dengan paksa, bukan dengan kekerasan. Mereka menunggu reaksi. Itu sebabnya suara selalu datang lebih dulu. Kadang ramai, kadang satu panggilan. Jika tidak dijawab, rombongan akan lewat. Jika tidak ditoleh, langkah akan menjauh. Namun, sekali saja merespons, arah pulang bisa berubah. Reno mulai jarang terbangun malam. Ia tidur lebih nyenyak. Ibunya tetap berjaga. Bukan karena berani, melainkan karena waspada. Beberapa bulan berlalu, kampung terlihat normal.
Rumah-rumah tetap berdiri, sawah tetap hijau. Namun ada jarak yang tidak terlihat. Warga tidak lagi menyebut nama orang yang hilang, bukan karena lupa sepenuhnya, melainkan karena terasa berat. Ardi tetap tinggal di kampung. Ia bekerja. Ia hidup. Namun setiap melewati jalan sawah, langkahnya selalu dipercepat. Sutar tidak pernah berjalan sendirian lagi. Ia selalu menunggu orang lain. Tentang Wawan, tidak ada yang benar-benar membicarakan. Rumahnya perlahan kosong, debu menumpuk. Suatu malam, rombongan itu kembali lewat. Tidak terlihat, namun terasa. Tidak ada yang keluar rumah, tidak ada yang membuka jendela. Suara ramai berlalu begitu saja. Keesokan paginya, kampung tetap ada. Tidak berkurang, tidak bertambah. Hanya lebih patuh. Karena mereka mengerti satu hal. Kromo Leo bukan untuk dilawan, bukan untuk dibuktikan. Mereka hanya lewat. Dan selama manusia tahu batasnya, jalan pulang masih ada. Namun jika suatu malam kamu mendengar langkah ramai dan ada suara memanggil namamu, tetap diam, tetap di tempatmu. Karena yang ikut berjalan bersama mereka tidak selalu tahu kemana arah akhirnya. Cerita tentang Kromo Leo bukan hanya soal makhluk yang lewat di malam hari, tapi tentang manusia yang sering lengah. Tentang rasa ingin tahu yang mengalahkan kewaspadaan. Tidak semua ajakan harus dijawab. Tidak semua suara perlu dicari sumbernya. Kadang, keselamatan datang dari sikap diam, dari memilih tidak menoleh, dari tahu kapan harus berhenti. Orang-orang tua dulu tidak menakut-nakuti tanpa alasan. Mereka mengajarkan batas, mengajarkan waktu. Karena malam bukan untuk dilawan. Dan tidak semua jalan aman untuk diikuti. Jika kamu pulang larut, jaga diri, jaga pikiran, dan tetap sadar. Bukan karena semua yang gelap itu berbahaya, tapi karena yang paling berbahaya sering datang dengan suara yang terdengar biasa.